Alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di acara Jendela Nurani ini. Bahwasanya beberapa hari ini saya diajak oleh dua orang aktivis dakwah kita ini ke pedalaman Sangkulirang. Beliau sebagai seorang pemuda asli Sangkulirang yang ternyata kampungnya itu sangat jauh sekali dalam. Jadi kita dari sini ke sana itu menghabiskan waktu hampir sehari lebih ya, sehari lebih. Berangkat pagi di sini, tengah malam baru nyampe di tempat itu. Dan saya merasakan perjalanan ternyata sangat melelahkan, ya sangat. Bahkan ada beberapa yang sampai sakit, drop gitu. Nah maka memang tempat seperti itu sangat sulit dijangkau oleh dakwah kita. Kalau kita di perkotaan ini satu gang tuh kadang-kadang ada beberapa dai tinggal dalam satu gang. Ada beberapa majelis dalam satu komplek perumahan. Nah di sana dalam satu kecamatan saja belum tentu ada satu pun majelis. Sehingga momentum-momentum Hari Raya Besar Islam misalkan itu betul-betul Hari Besar Islam itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengundang dai dan mendapatkan siraman rohani ya walaupun minimal mungkin hanya setahun sekali. Nah tentu ini Mas Romi sangat memprihatinkan bagi kita. Artinya ada kesenjangan dakwah di dunia kita ini, tidak jauh-jauh ke luar negeri, di provinsi kita pun ternyata ada kesenjangan. Dan ini mudah-mudahan bisa nanti kita merundingkan bersama sesama aktivis Islam, selama orang yang peduli dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita juga dapat masukan nih dari beliau berdua ini. Di daerah saya itu di daerah Sangkulirang dan sekitarnya gitu, terutama di daerah saya itu Kecamatan Sandaran, permasalahan umat Islam di sana tuh hampir tidak ada bedanya dengan permasalahan yang ada di kota-kota besar gitu. Artinya dari kehidupan sosial masyarakatnya yang kemudian berbeda suku, permasalahan seperti narkoba, minuman keras, pergaulan bebas remaja. Nah, cuma yang menjadi perhatian saya selama ini adalah tidak adanya gitu pihak-pihak yang membantu masyarakat di sana agar bisa menyaring hal-hal seperti itu. Nah, kemudian hal inilah yang menjadi latar belakang saya kemudian berusaha bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam dunia dakwah, agar bisa menjadi jalan gitu, bagi dai-dai dari kota, kemudian bisa masuk ke daerah-daerah pedalaman tersebut, lalu menjadi semacam apa ya istilahnya itu, semacam pembaharuan terhadap kondisi sosial masyarakat di sana. Nah, itulah yang kami lakukan kemarin. Alhamdulillah di acara Hari Besar Islam kemarin, yaitu Maulid Rasulullah SAW, kami alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengundang beliau ini, Ustadz Abdillah Syafi'i, untuk hadir dalam acara tersebut. Dan luar biasa respon daripada masyarakat di dalam itu, sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya, karena jarang-jarang ada yang masuk ke dalam itu ya. Kondisi yang pertama itu karena transportasi yang susah, akses darat maupun laut itu juga susah. Lewat laut itu terkadang gelombang, lewat darat itu jalan rusak karena hujan. Perjalanan melelahkan juga, iya. Perjuangan ya. Ini sebetulnya patut kita kita syukuri, kita berkunjung ke sana ini kita ada semacam kekuatan untuk berdakwah di sana lagi. Nah mungkin perlu kita sharing lagi, kita ke sana tiap bulan bisa itu. Amin. Nah, soalnya benar-benar Sangat butuh sekali. Betul. Nah inilah yang ingin saya kemudian rubah gitu. Bagaimana caranya agar dakwah di daerah tersebut, di daerah pedalaman khususnya, bukan hanya ketika maulid atau ketika Isra Mi'raj, tetapi ada semacam pembinaan secara kontinu gitu, bertahap, mulai dari pengajaran tentang akidah, mungkin fikih, mungkin dan berlanjut nanti setelahnya itu. Nah ini menjadi prihatin Ustaz, karena mayoritas masyarakat di dalam itu adalah masyarakat yang sebenarnya pribumi-pribumi di sini, pribumi di Kalimantan. Nah, salah satu contoh seperti mereka dari kaum orang-orang Dayak Basap itu,
mereka itu dulunya adalah orang-orang yang diislamkan oleh seorang ulama yang berasal dari Tenggarong. Nah, tetapi ketika ulama tersebut kemudian meninggal, tidak ada lagi yang membina mereka. Ya, dan mungkin saya rasa ini perlu sinergi ya, artinya semua orang yang punya potensi kita himpun. Kan manusia itu macam-macam, ada potensi ilmunya, ada potensi ekonominya, ada potensi organisatorisnya. Nah, insya Allah lah ya, kita ke depan, saya sudah ngobrol juga dengan Ustadz Arsil bahwa kita akan coba untuk membangun sinergi ini, karena di sana walaupun di pedalaman juga ada orang-orang yang mampu secara ekonomi gitu kan, bisa membiayai perjalanan atau bisa memberikan fasilitas penginapan dan sebagainya. Nah, ini mungkin dia akan berjihad dengan hartanya. Nah, nanti yang ustadz-ustadz dari Samarinda bisa kita ajak, mungkin bisa berjihad dengan ilmunya. Dan yang orang-orang yang biasa berorganisasi seperti Mas Romi, Anwar, ini kan orang-orang organisasi, ini orang-orang pergerakan yang apa, saya lihat keseharian itu sudah koordinasi sifatnya aksi dan lain sebagainya sudah menjadi makanan hari-hari. Nah, saya juga sangat terbantu sekali kemarin ketika ditemani oleh beliau. Jadi beliau bisa mengawal saya lah, dalam bahasa kasarnya itu menemani saya, menjadi teman diskusi kita di perjalanan segala macam. Nah, ini juga butuh orang seperti itu. Karena kalau kita dai misalnya sendirian ke situ betul-betul rasanya. Saya untung ada beliau berdua ini kan kemarin tuh. Saya itu 5 tahun lebih berdakwah di pedalaman Mahakam di Kutai Barat sana. Saya merasakan begitu sulitnya dakwah di sana, masuk ke pedalaman, tapi ternyata saya rasakan kemarin itu jauh lebih sulit lagi. Ya kan, kalau ke pedalaman Mahakam kita sejauh-jauhnya masih bisa naik ke Tinting. Ke Tinting itu tidak ada istilah amblas, tidak ada istilah masuk lumpur. Nah, tapi ini ketika lewat perkebunan sawit, ya lahan-lahan yang masih tanah, mobil kita harus putar-putar di situ dan sebagainya ketika hujan. Nah, ini sungguh merupakan tantangan baik secara mental maupun secara fisik. Nah, Pak Anwar sendiri kemarin gimana Pak nih? Apa fisik ketika harus melewati tempat-tempat itu? Alhamdulillah ya. Kalau untuk kita berjalan di dakwah ini rasa capek itu hilang. Iya, gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi selama perjalanan sampai kita balik lagi Samarinda ini, insya Allah. Ya, makanya Pak, saya kaget tadi kan. Saya tadi pagi saya istirahat. Ketika saya tadi mau jalan-jalan ke tempat Pak Anwar, saya telepon, orangnya sudah jalan lagi, sudah kegiatan lain lagi, ada kegiatan di majelis katanya. Kuat. Wah, saya bilang betul-betul luar biasa fisiknya beliau ini. Beliau yang dari asli orang sana aja sama-sama saya tuh agak teler itu pulang itu kan. Saya KO Pak Ustadz. Nah, sama, saya juga KO. Saya tuh hanya beliau terbiasa nih. Iya, beliau biasa sebenarnya. Tapi beliau yang bukan orang sana, bahkan mungkin sama dengan saya baru pertama kali ke ujung sana kan. Iya. Ternyata luar biasa. Nah, mungkin ini Mas Romi perlu nih sinergi seperti ini. Betul. Mungkin nanti siapa tahu Mas Romi juga bisa ikut dalam tim kita kan. Amin. Insyaallah. Ya, terlepas daripada bicara tentang permasalahan yang kini mencuat, apalagi ini kan saya bisa katakan bahwa permasalahan ini terkadang lepas daripada perhatian para ulama. Saya katakan karena asik dengan situasi medan dakwahnya mungkin, tetapi sebetulnya ini harus dirangkul dengan sebuah formasi yang tidak hanya dakwah, tetapi mereka yang punya kemampuan lain, pergerakan yang lainnya itu bisa menjadi sebuah formasi untuk memberikan semangat moral bagi saudara kita yang ada pada Ustadz. Jadi barometer ini saya katakan bisa menjadi sebuah tolak ukur ke depan bagi para dai-dai muda yang ada di kota Samarinda maupun yang ada di pedalaman untuk memberikan sentuhan secara langsung di pedalaman Ustaz. Ya, dan mungkin satu hal yang saya juga baru ingat, ini saya salut dengan Ustaz Arsil. Beliau ada apa? Arsil apa Arsil? Arsil Pak Ustaz. Arsil. Jadi beliau ternyata punya ide yang lebih cemerlang lagi, tidak hanya mendatangkan dai, beliau bahkan menjalin kerjasama ini dengan beberapa pesantren untuk mendidik anak lokal, ya kan begitu? Ya. Gimana ini? Ini menarik sih saya lihat. Iya. Jadi melihat kondisi sosial di dalam itu, kondisi medan lah, katakan seperti itu, maka mendatangkan dai-dai dari daerah yang jauh itu adalah sesuatu yang sebenarnya dikatakan sementara lah, karena kalau dai-nya itu aja, itu kan artinya bisa jadi dai itu kemudian dia punya kesibukan lain juga, punya aktivis di tempat lain. Nah, ketika harus didatangkan ke daerah yang jauh, itu kan memakan waktu yang lama, memakan biaya yang besar, kasihan dai-nya.
Kadang-kadang saya kasihan juga sama dai-nya Pak Ustadz. Yang walaupun juga kasihan. walaupun dai-nya mungkin di dalam hatinya tuh ikhlas, tidak kasihan, tetapi kita yang membawa beliau itu kasihan. Medannya itu seperti medan off-road ya dikatakan. Nah, kemudian berangkat dari sana, kita kemudian mengusulkan kepada masyarakat di sana melalui PKK lah, ya. Ibu-ibu PKK yang mereka ini kan punya akses ke keluarga di desa, agar bagaimana supaya anak-anak di sana usia-usia SMP atau SMA itu bisa untuk dipesantrenkan lah, katakan seperti itu, terutama untuk mereka yang tidak mampu. Nah, karena banyak dalam tim putus sekolah Pak Ustadz, banyak sekali yang putus sekolah, ada yang SMP langsung menikah, nah, ada yang lulus SMA langsung jadi karyawan di perkebunan. Nah, padahal mereka ini adalah anak-anak yang cerdas. Saya masih ingat beberapa dari mereka ketika SMP itu adalah sering mewakili kabupaten untuk olimpiade matematika, olahraga. Tapi karena ketidakadaan biaya, akhirnya putus sekolah. Nah, bagaimana yang putus sekolah ini, itu yang saya katakan sayang sebenarnya. Mumpung dai di sana tidak ada, bagaimana kalau itu kita manfaatkan untuk dijadikan dai? Dan alhamdulillah respon dari masyarakat lumayan bagus. Ya, dan PKK di sana juga bersedia untuk kemudian menjaring orang-orang nanti. Nah, kita doakan saja, Amin. Mudah-mudahan ada yang tersaring. Dan tampaknya saya lihat ketika saya ke sana kemarin kan masyarakat sebenarnya ingin sekali itu ya sebenarnya. Ya, Cuman ingin. apa ya? Ya ini kondisi yang katanya Kondisi. memungkinkan. Demikian juga saya meyakini dai-dai yang ada di kota juga sebetulnya peduli dengan kondisi di sana. Ya. Tapi sekali lagi seperti antum bilang tadi, kadang-kadang majelis mereka juga Penuh. penuh, atau kebosanan juga bisa terjadi pada dua pihak kan, yang berdakwah karena kondisinya begitu terus bisa bosan, yang didakwahi juga kalau yang dakwah itu aja orangnya, itu juga bisa menimbulkan kebosanan. Nah, kalau Pak Anwar sendiri kira ada Pak pendapat gitu bagaimana dakwah itu dikembangkan ke sana? Nah, ini mungkin terbatas ya. Dai-dai yang mau berjuang dakwah di sana ini mungkin terbatas ya. Mungkin ada kita di Samarinda ini dai-dai yang mau bergabung dengan kita, mau berjalan ke pelosok-pelosok itu pedalaman. Soalnya di sana banyak sekali mualaf ya. Banyak mualaf. Dan tidak terbina ya? Tidak terbina. Gitu. Antara komponen bangsa ini kan ada pemuda, kemudian ada ulama, ada dai dan sebagainya, harus membuat sebuah media baru untuk menyentuh semua aspek yang ada di di berbagai penjuru yang ada di menyangkut permasalahan umat Islam, Ustaz. Artinya saya berharap bahwasannya lewat media Jendela Nurani ini paling tidak menjadi sebuah etibar bagi pemirsa yang ada di rumah saat ini untuk melihat bahwasannya permasalahan umat itu adalah merupakan sebuah permasalahan yang merupakan kaitannya dengan diri kita sendiri, yaitu Islam. Karena bicara tentang Islam ini merupakan satu bagian tubuh, jadi apabila satu merasa sakit maka yang lainnya juga sakit. Jadi ini adalah merupakan sebuah media untuk kita untuk mengambil andil juga sebagai muslim untuk sama-sama berpikir untuk kemajuan umat kita juga, Ustaz. Mungkin itu. Baik pemirsa yang ada di rumah, mungkin berakhir jumpa kita di kesempatan siang hari ini di Jendela Nurani. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan tadi, Ustaz Azril, Ustaz Anwar, Ustaz Syafi'i, mudah-mudahan bisa menjadi suatu pelajaran baru bagi umat kita dan pemirsa yang di rumah. Akhirnya saya Romi Akbar selaku presenter dan juga para bintang tamu hari ini mengucapkan syukron, terima kasih banyak atas perhatiannya, ada atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.